Oke, jadi akhir-akhir ini saya melihat postingan viral tentang Just Tip Sushi. Halo, kembali lagi di channel Detektif Alam. Cita rasanya yang menggugah selera dengan kandungan gizinya yang kaya telah menjadi salah satu favorit pecinta makanan di Indonesia. Namun, harga ikan salmon yang sering menguras kantong membuat banyak orang bertanya-tanya, apa yang menyebabkan harga ikan ini begitu mahal? Di tengah lautan yang luas, terdapat seekor ikan yang tidak hanya menjadi primadona di meja makan, tetapi juga simbol keistimewaan dan kemewahan. Ikan salmon dengan dagingnya yang lezat dan kaya nutrisi telah menarik perhatian banyak orang. Tidak hanya karena rasanya yang menggugah selera, tetapi juga karena harganya yang jauh lebih tinggi dibanding dengan ikan lainnya. Mengapa ikan ini menjadi begitu istimewa? Dengan segala keunikan dan keistimewaannya, ikan salmon bukan hanya sekedar makanan. Ia adalah pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai kualitas di atas kuantitas. Salmon mengingatkan kita bahwa terkadang sesuatu yang berharga memang memerlukan pengorbanan, dan dalam dunia kuliner, ikan salmon adalah lambang dari dedikasi dan keunggulan yang patut kita hargai. Banyak sekali pertanyaan tentang mengapa ikan salmon begitu mahal. Tengah banyaknya pilihan ikan lokal yang lebih terjangkau, mengapa salmon tetap menjadi primadona? Mari kita telusuri lebih dalam. Proses impor yang sulit. Salmon memang bukan ikan asli endemik dari Indonesia. Ikan ini biasanya diimpor dari negara-negara dingin seperti Norwegia, Alaska, dan Chile. Proses pengiriman yang panjang dan biaya yang tinggi dari penangkapan hingga pengolahan menjadi salah satu penyebab utama tingginya harga salmon. Contohnya, sebuah kapal pengangkut salmon dari Norwegia harus melewati berbagai proses pemeriksaan dan pendinginan untuk menjaga kesegaran ikan. Biaya transportasi ini dapat mencapai 30% dari total biaya, menjadikan harga salmon di Indonesia tidak terjangkau bagi banyak orang. Tantangan dalam penangkapan dan budidaya. Menangkap ikan salmon, terutama yang liar, sangat sulit karena habitatnya yang luas dan pergerakannya yang gesit. Di beberapa wilayah, undang-undang pencegahan penangkapan berlebih juga membatasi jumlah salmon yang dapat ditangkap, sehingga pasokan di pasaran semakin sedikit. Budidaya ikan salmon di penangkaran juga tidak semudah yang dibayangkan. Ikan ini memerlukan lahan air yang luas agar dapat bergerak bebas, dan penangkaran yang sempit dapat menyebabkan ikan terkena penyakit. Menurut data, salmon liar cenderung lebih mahal daripada salmon budidaya, dengan harga bisa mencapai jutaan per kilogram. Hal ini menunjukkan betapa sulitnya proses menangkap dan membudidayakan ikan ini. Kandungan gizi yang tinggi. Ikan salmon kaya akan nutrisi, termasuk asam lemak, omega 3, kalium, selenium, dan vitamin B12. Kandungan omega 3 yang tinggi menjadikan salmon sebagai pilihan utama bagi mereka yang peduli akan kesehatan. Meskipun ada sumber omega 3 yang lain, salmon tetap menjadi yang paling dicari karena kualitasnya dan kepopulerannya. Permintaan yang meningkat. Permintaan akan ikan salmon terus meningkat seiring dengan populasi global yang semakin bertambah. Banyak orang, terutama orang tua yang peduli akan kesehatan, berinvestasi pada makanan bergizi seperti salmon. Hidangan populer seperti sushi dan sashimi semakin memperkuat posisi salmon di pasar kuliner. Dalam 2 tahun terakhir, restoran Jepang di Bali melaporkan ada peningkatan permintaan salmon hingga 50%. Ini menunjukkan bahwa meskipun harganya tinggi, masyarakat tetap mencari salmon sebagai pilihan makanan mereka. Alternatif yang terbatas. Meskipun ada beberapa jenis ikan lain yang dapat dijadikan alternatif, seperti makarel atau cod, rasa dan kandungan gizinya tidak dapat menandingi salmon. Hal ini membuat salmon tetap menjadi pilihan utama bagi banyak orang, meskipun harganya mahal. Ya, jadi teman-teman, harga ikan salmon yang mahal di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari proses impor yang rumit, tantangan dalam penangkapan dan budidaya, hingga permintaan yang terus meningkat.
Meskipun harganya tinggi, nilai kesehatan dan keberlanjutan dari salmon menjadikannya pilihan yang berharga bagi banyak konsumen. Teman-teman, masih banyak juga pilihan alternatif ikan lokal yang memiliki kandungan gizi yang tidak kalah dari salmon. Mengutip dari CNN Indonesia, ikan lokal tersebut misalnya ada ikan kembung, dan di sini ada ikan lele. Kemudian ada ikan kakap merah, ikan dori, ikan nila, ikan bandeng, dan segala keunikan dan keistimewaannya. Salmon mengingatkan kita bahwa terkadang sesuatu yang berharga memang memerlukan pengorbanan, dan dalam dunia kuliner, ikan salmon adalah lambang dari dedikasi dan keunggulan yang patut kita hargai.